Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 21 Maret 2024 dalam pekan kelima Prapaskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Teresia Wahyuni, dan renungan ditulis oleh Justina Kurniawati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Bapa Surgawi atas hari baru yang kami terima hari ini. Dalam kondisi apapun saat ini yang sedang kami hadapi. Ya Bapa, kami ingin mendengarkan sabdamu agar hari ini menjadi kekuatan dan semangat kami untuk melakukan penziarahan di dunia ini. Berilah kami kesempatan untuk semakin menjadi berkat bagi sesama di masa Prapaskah ini. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Kejadian bab 17 ayat 3 sampai dengan 9. Pada waktu itu, ketika Allah menampakkan diri, maka Abram bersujud. Dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, hai anak-anak Yakub pilihan-Nya. Dialah Tuhan Allah kita,
Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Janganlah keraskan hatimu, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yohanes bab 8 ayat 51 sampai dengan 59. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada."
Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bukan janji sembarang janji. Renungan dibawakan oleh Justina Kurniawati. Ketika saya masih kecil, orang tua saya sering berjanji, kalau kamu naik kelas untuk tahun ini, kamu akan diberikan sepeda. Dan ketika saya dapat memenuhi harapan orang tua saya naik kelas, saya dibelikan sepeda. Begitu hampir setiap tahun saya mendapatkan hadiah dari orang tua saya jika saya naik kelas, dan orang tua saya tidak pernah ingkar dari janjinya. Demikian juga Allah berjanji kepada Abraham. Seperti yang dikatakan dalam Kejadian 17 ayat 5-6, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa dan engkau akan beranak cucu sampai banyak. Janji ini terbukti dan terlihat oleh kita semua sampai hari ini. Ketika Yesus hadir di tengah bangsa Yahudi pun, Yesus sebagai anak Allah berjanji bahwa sesungguhnya barang siapa menuruti perintahku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 51. Janji Yesus bukan janji duniawi lagi, seperti janji Allah kepada Abraham yang antara lain berupa keturunan yang banyak, bapa sejumlah bangsa besar, dan dari keturunan Abraham akan lahir raja-raja. Janji Yesus kepada kita yang setia menuruti firman-firman-Nya akan diberi keselamatan sehingga kita tidak mengalami maut tetapi hidup kekal bersama Dia di surga. Mengikuti firman-firman Yesus bukanlah hal yang mudah. Seperti di abad-abad pertama setelah Yesus wafat, banyak orang kudus, para martir, santo dan santa yang setia mengikuti firman Yesus sampai mereka dibunuh. Seperti Noel Pinot, seorang imam dari Prancis yang menjadi pengikut setia Yesus, dibunuh karena menentang konstitusi Prancis yang anti gereja. Menjalani hidup bersama Yesus bukan dengan tujuan hanya untuk bersenang-senang di dalamnya, tetapi untuk menemukan inspirasi dan semangat untuk menyampaikan perwartaan kepada semua orang yang kita jumpai untuk mendapatkan keselamatan kekal. Ibu bapa, saudari-saudariku pendengar setia The Power of Word yang terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki pekan suci. Semoga sabda Tuhan hari ini menunjukkan dan mendampingi perjalanan hari-hari kita dalam menyiapkan pekan suci dan bersama Yesus dalam setiap perjalanan pengorbanan hidupnya yang tanpa syarat kepada kita. Sehingga akhirnya kita dimampukan untuk setia menuruti firman-Nya dan kita semua diselamatkan dari dosa dan maut. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sering gagal untuk mengikuti firman-Mu. Bantulah kami. Setiap kami mengalami kegagalan, kami tidak putus asa dan selalu berusaha memperbaikinya. Terima kasih atas pengorbanan-Mu sehingga Engkau mengalahkan maut yang telah memisahkan kami dengan Bapa Surgawi.
Demikian doa ini kami sampaikan kepadamu, karena Engkaulah Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.